Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya baru saja selesai ya, tadi ikut podcast ya. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Generos. Dan ini kunjungan saya pertama ya ke sini karena kenalan lewat media sosial. Kemudian ada ada mungkin hal yang cocok ya terkait dengan anak ya, terkait dengan tumbuh kembang anak, maka kemudian saya datang. Dan ini mungkin bisa jadi adalah bentuk yang ke depan bisa saja kita bekerja sama terkait kepentingan terbaik bagi anak ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum. Ini di depan kan, di belakang ada juga itu untuk tim videografer. Oh, maksudnya belakang tapi masih klaster yang sama? Klaster yang sama. Terus di depan juga ada tim kita juga bagian pemasaran. Oh. Kalau untuk yang di sini full branding. Di sini? Full branding. Ya, kalau produk kita kan sebenarnya ini Generos. Ini produk kita. Nah, itu vitaminnya apa? Ini vitamin untuk anak. Oke. Vitamin anak yang memang ya buat daya tahan tubuh, buat meningkatkan konsentrasi anak gitu. Bentuknya itu kapsul? Tetes. Oh, tetes. Untuk usia berapa ini? Usia 1 tahun sampai 17 tahun. Nah, ini ini buku terbitan dari Generos juga. Penulisnya banyak? Narasumber-narasumber itu? Narasumbernya itu jadi di apa sih? Semua. Oh, terus mereka nulis masing-masing digabung gitu ya? Gitu. Tentang nutrisi, alergi, speech delay, disabilitas intelektual, autis. Keren banget bukunya. Dijual juga? Apanya? Ini bukunya? Biasanya sih buat gift. Oh, buat gift. Oh, obat tetes modelnya ya. Wah, ini ada beginian nih. Iya, jadi kalau misalnya ada live gitu kan Bu, webinar. Hadiahnya ini kayak gini-gini. Bisa jadi meja belajar anak. Oh, ini meja belajar yang bawah. Meja belajar. Oh, dan ada mug ya, semuanya untuk anak-anak nih. Terus, oh ini yang meja belajar. Iya, ini meja belajar. Berat juga ya. Lumayan Bu. Saya bawa dua rupanya. Kayak gimana sih? Bentuknya nih. Oh, biasa gini ya yang tapi bagus loh mejanya. Karena emang benar-benar buat fasilitasi menunjang anak-anak sih. Ya. Apa namanya orang tua. Namanya juga parenting ya model ininya. Oh, punya meja. Kok nggak muat sih? Perasaan tadi muat. Saya masukin nggak muat nih Mbak. Dokter, kemudian dokter ini anak-anak berbicara gitu ya? Karena Generos itu kan terkenal dengan speech delay. Jadi kalau misalnya speech delay itu pasti orang taunya Generos. Oh. Gitu. Nah, kebetulan kita waktu itu mengadakan simposium nasional. Ini mewakili dari teman-teman seluruh Indonesia. Gitu. Terus ya lahirlah piagam ini. Ada 4 komitmen ini ya? Benar. Kalau ini podcast kita. Oh, podcast. Kita memanfaatkan apa ya kan? Oh, bagus. Boleh kalau misalnya kita mau ngobrol di sini nanti. Ya. Kita ada podcastnya di YouTube. YouTube kita itu official Generos. Oh, wah keren ya, padahal kecil kan? Jadi kalau misalnya mereka pada mampir ke sini nih, kayak misalnya dokter, pasti mintanya Mbak kita ngobrol di sini yuk gitu. Nanti kita siapin buat kita mau bahas tentang apa nih, gitu. Biasanya sih nanti kita bahas prasekolah, boleh Bu di sini? Boleh. Oh gitu. Jadi selalu di sini kalau misalnya mereka sih, ya biasanya yang dikangenkan ya di sini mereka. Buat ngobrol-ngobrol. Bagus juga. Ini busa karena memang untuk itu ya. Redam suara. Jadi dipasang begini ya. Ini busa begini. Maksudnya ada beli ini. Maksudnya dijual dengan begini. Bentuknya udah begini. Kita tempel Bu. Atau pesan khusus? Pesan. Oh, meteran gitu ya? Beli di online atau di mana? Iya, di online ada.
Ini juga kita pesen karena kebetulan kan channel kita namanya Halo Bunda ya. Channel kita namanya Halo Bunda. Oh, ini. Udah ada izin juga. Makanya setiap agenda program-program kita ya pasti selalu disuruh dengan Halo Bunda, termasuk live. Live Instagram, webinar gitu. Itu masuk ke dalam program Halo Bunda. Oke. Jadi podcastnya di sini ya. Bagus, kecil tapi punya ide ini untuk ngeredam. Bukan sekedar karpet. Iya sih, kalau ditutup ya udah langsung sepi ya. Oh ini ya. Ini mikrofon kita. Jadi nggak perlu masih perlu diginiin juga ya? Apa? Perlu pakai ini juga ya? Pakai biasanya sih. Sebenarnya kita baru sih Bu. Kita baru itu November. Yang apa? YouTube November, YouTube. Termasuk yang podcast gitu kan. Oh baru November 2021? Iya. Tapi alhamdulillah sih udah 6.000 follower ya. Subscribernya. Subscriber. Jadi bisa jadi tempat bagi dia juga bermain. Oh iya. Tadinya pas awal-awal ngebentuk ini semua kerjaan di sini Bu. Jadi videographer di sini, konten juga di sini, live juga di sini, semuanya di sini. Awalnya. Sebelah kosong, terus akhirnya ya udahlah kita coba aktivasi YouTube. Karena kayaknya edukasi terkait dengan edukasi kayak podcast itu menjadi hal yang penting ya. Mas, nggak rata tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ya saat ini tanggal 23 Juli tahun 2022, tepatnya ini adalah Hari Anak Nasional. Dan saya kebetulan nih diundang oleh Generos, dan Generos mengundang ini udah cukup lama, udah 2 minggu yang lalu ya, sehingga saya datang secara luring dengan peserta nih adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu muda, mama-mama muda. Nah kita akan membicarakan tentang anak memang, bagaimana melakukan pengasuhan terhadap anak. Dan lokasinya ini di Tangerang Selatan, tepatnya di sebuah kafe. Nama kafenya Bapak Rapi ya. Mungkin kita baru pertama kali juga nih saya kesini. Ya suasananya kafenya ini mungil gitu ya, dan ibu-ibunya tuh ada sekitar 25-30 orang. Ini mama muda yang pengen belajar dan saya menjadi narasumber dengan seorang dokter. Nah seperti apa peliputannya ya? Oke, kita ikuti terus dalam video ini. Nah, bagi yang belum like, share, comment, and subscribe, segera ya, terutama subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, selamat Hari Anak Nasional tahun 2022. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Dokter Fatima yang saya hormati dan baru kenal juga di sini ya. Kemudian juga teman-teman dari Generos dan juga ibu-ibu ya, ibu mamah muda nih ya, mama muda. Salam kenal, saya apresiasi ya di hari libur. Kemudian mau hadir untuk belajar karena sebenarnya jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya, Dok ya. Nah karena nggak ada sekolahnya maka kita kerap kali mendapatkan problem di dalam mengurus anak-anak kita, tapi abis itu tuh kita nggak tahu karena kita tidak mengenali karena kita tidak mengenali ilmu yang terkait dengan tumbuh kembang anak. Kadang kita itu akhirnya menjadi menjadi musuh bagi anak kita, atau seringkali kita bertengkar dengan anak-anak kita, terutama adalah pada usia 13-15 tahun itu ya, masa-masa yang paling sulit. Di saat itu adalah anak ini belum baru aja jadi anak-anak, baru lulus SD, kemudian ke SMP, tapi dia juga belum gede gitu ya, belum dewasa, belum besar. Jadi dia juga belum SMA kan. Nah di masa itu tuh ada jati diri anak, dan ada satu proses di mana anak mulai bisa protes, anak mulai mengatakan sesuatu yang dia tidak suka, anak mulai dia seperti membantah kita. Padahal itu adalah eranya, tapi kita kadang menanggapinya dengan, ini kayaknya kamu salah bergaul, kok kamu berubah ya, kok kamu nggak sopan sekarang, kamu membantah, udah diam aja, nggak usah banyak ngomong, udah nggak usah bicara, mama tahu atau papa tahu apa yang terbaik bagi kamu.
Padahal itu sebuah kekeliruan. Begitu anak digituin, kelak kalau dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman, termasuk kekerasan seksual, bisa jadi dia nggak bicara. Karena memang biasa disuruh diam, biasa untuk tidak mengungkapkan apa yang menurut dia tidak nyaman, tidak pernah mengungkapkan apa yang sebenarnya dia mau atau dia inginkan. Nah, itu adalah masa di mana anak-anak kita ini terlihat seperti tanda petik nakal, padahal itu enggak gitu. Nah, lalu kita keliru saja menanganinya. Padahal pada masa itu ketika kita mampu menanganinya, maka sesungguhnya kita bisa jadi teman dan sahabat bagi anak kita. Dia akan bisa melalui tumbuh kembangnya untuk menjadi dewasa itu dengan jauh lebih baik. Dan seharusnya anak itu nyaman bicara sama kita. Untuk beberapa kasus, ketika anak cerita, tujuan dia cuma cerita dan gak minta diselesaikan sebenarnya oleh kita. Tapi dia hanya curhat. Yang terjadi kita reaktif. Misalnya dia cerita, Bu, Mah tadi aku nggak suka deh sama cara guru PKN-ku bicara. Masa tadi dia ngomong gini, padahal tuh aku tuh nggak punya. Jadi misalnya dia menceritakan bahwa dia nggak suka dan nggak nyaman pada saat dia diperlakukan seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi, dan aku nggak diberi kesempatan sih untuk bela diri atau ngomong sesuatu yang ngejelasin kejadian yang sebenarnya. Nah, itu cerita dia tuh curhat tuh, kan biar lega ya. Dan dia sebenarnya udah, selesai itu udah. Mamahnya yang reaktif. Ngomong ke grup WA. Menceritakan, ini anak saya mengalami gini-gini. Wali kelasnya ngomong dong sama gurunya. Lalu terjadilah salah paham antara si anak kita dengan gurunya. Kenapa kamu gak ngomong langsung sih sama saya? Kan gurunya bisa ngomong gitu kan. Tersinggung kan si gurunya. Nah, lebih parah lagi, si mamah-mamah ini nanya sama anaknya. Si ibu ini anaknya namanya siapa? Oh, namanya ini. Kok dia tadi cerita begini ya? Emang ada apa di kelasnya? Udah satu kelas tahu semua. Besoknya pas anak datang, semua temennya nanya. Terus dia bingung, ini kayaknya percakapan di meja makan antara aku dan mamahku, kenapa nyampe di sini? Kenapa semua tahu? Nah, akhirnya dia nggak pernah ngomong lagi sejak itu. Bahkan dia mengeluarkan mamahnya dalam pertemanan di media sosial. Kita maksudnya baik, tapi kita lakukan dengan cara-cara yang nggak tepat. Yang terjadi, anak kita menjadikan kita orang yang tidak pernah dipercaya sepanjang hidupnya. Kan sedih. Ya, padahal niat kita apa? Sayang. Niat kita membantu. Tapi bukan itu. Jadi seharusnya bagaimana? Kita harus nanya anak tuh apa yang dia mau. Andai dia cerita, yang kita tanyakan adalah, terus kamunya gimana? Apa perasaan kamu sekarang? Kamu rencananya mau bikin apa? Atau ingin melakukan apa? Nggak tahu sih aku mau ngelakuin apa. Ya tapi udahlah, biarkan aja. Oke, nanti biar seiring dengan waktu misalnya gurunya tahu atau ada kesempatan baik aku akan ngomong misalnya. Atau misalnya gini, aku nggak tahu sih Mah mau ngapain. Nanti kak Mama ibunda atau ibu atau mamahnya nih harusnya ngomongnya, oke, kalau kamu punya sesuatu dan butuh bantuan Mama akan selalu siap. Nah, itu yang harusnya dilakukan, bertanya, bukan menentukan kita yang nentuin apa yang mau kita lakukan. Nah, itu misalnya bagaimana anak ketika TK, mungkin dia lucu bagi kita. Tapi begitu SD kan dia akan punya teman, tapi itu masih nurut gitu bagi kita gitu. Padahal ya itu memang perkembangannya. Nanti udah SMP, SMA itu akan dunia yang berbeda. Nah, karena kita nggak pernah sekolah menjadi orang tua, maka kadang-kadang kita keliru. Nah, memahami anak. Yang kedua, kita nggak mampu menjadi teman yang dipercaya anak-anak kita. Padahal seharusnya anak itu menceritakan apapun sama kita, bukan sama orang lain. Kalau kita tidak pernah mengedukasi anak, ngasih tahu, maka anak akan cari tahu juga kan. Kalau dia cari tahu dari tempat yang lain gimana? Karena dia tidak percaya pada kita. Nah, contoh misalnya gini. Kapan sih kita ngajarin pendidikan seksual misalnya? Karena kita selalu menganggap pendidikan seks itu tabu, ya dok ya. Padahal nggak tabu. Jadi misalnya ketika masih kecil, anak kita masih kecil, kita ngajarkan semua bagian tubuh kita kan, bagian tubuh manusia pada anak kita kan. Dia bisa tahu ini tangan, dia bisa tahu ini kaki, dia bisa tahu ini kepala gitu ya, pundak, perut. Ya sama halnya dengan alat reproduksinya, sama dengan kemaluan yang dia punya gitu ya. Jadi
Misalnya ketika kita ngajarin, penis kita sebut burung, padahal harusnya nggak boleh. Penis ya penis. Seperti kita ngomong tangan adalah tangan, jari adalah jari, bibir adalah bibir, mata adalah mata, nggak boleh disamarkan. Katakan yang sesungguhnya, karena dari beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak SD, kami kemudian bersama kepolisian mendapat kesulitan anak bercerita. Karena dia ternyata penis itu diartikan oleh banyak anak adalah, ada yang menyebut dalam burung, ada yang menyebutnya misalnya dengan kata-kata titit, tapi ada juga yang menyebutnya dengan sosis, ada yang menyebutkannya dengan. Jadi kenapa harus diberi kalimat-kalimat yang seperti itu? Kenapa tidak mendidik dengan kalimat-kalimat yang ya udah apa adanya? Karena itu bagian dari proses anak itu belajar. Nah begitu deh berlangsung ya kegiatannya, kayak kita hampir 2 jam berdiskusi, yang nanya juga banyak. Dan banyak juga informasi-informasi menarik untuk ibu-ibu muda. Memang ya menjadi orang tua tidak mudah dan gak ada sekolahnya, sehingga memang kita perlu belajar sebagai orang tua. Nah dalam rangka hari anak nasional ini, saya mengajak para ibu, ya para ayah, mari kita besarkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, penuh penghargaan, gali potensinya, dengarkan suaranya, sehingga anak kita bisa tumbuh kembang dengan optimal, bisa menjadi dirinya sendiri, bisa kuat dan mandiri. Dan yang pasti, kehidupan ini memang tidak mudah, tapi anak kita bisa kita bekali untuk kuat dan untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Nah, sangat menarik diskusi di sini dan semoga bermanfaat. Oke, demikian, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Kota Tangerang dan ingin menjadi narasumber ya dalam acara gathering, tapi tentang parenting ya. Jadi memang ibu-ibu muda ini nanti ya pesertanya. Nah, kita akan berbicara bagaimana kesiapan untuk menjadi ayah bunda yang bahagia agar dapat membahagiakan anak-anaknya dan mengantarkan anak-anak ya tumbuh kembang secara lebih optimal ya. Nah, kayak apa? Mari kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Kayaknya gue nggak begitu strike 2 ya. Okay. Biar nanti lu pilih mana yang lebih baik ya. Oke, 3, 2, 1, action. Tetap posisinya begini. Oke ya, udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Kota Tangerang. Saya akan menjadi narasumber dalam satu acara gathering parenting dengan para ibu muda atau para mamah muda. Nah, temanya adalah tentang bagaimana menyiapkan diri menjadi ayah bunda yang bahagia sehingga mampu mengantarkan anak-anaknya juga bahagia, mampu menggali potensi anak-anaknya dan ya membuat tumbuh kembang anak ini menjadi optimal. Nah, seperti apa? Karena orang yang sehat mental, orang yang bahagia akan dapat memperlakukan orang lain dengan baik, termasuk anak-anaknya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Ikuti terus. Seorang penulis ya di buku ini. Bagaimana caranya peran orang tua dalam mengawal gitu tumbuh kembang anak. Nah, kalau dari sudut pandang seorang komisaris KPAI itu bagaimana nih Bu? Caranya kita sebagai orang tua mengawal tumbuh kembang anak yang baik. Iya, yang pertama memang betul bahwa tugas membesarkan anak, mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama, baik ayah maupun ibu. Dan sebenarnya penting betul si ayah kalau ingin anaknya tumbuh kembang dengan baik, harusnya dia membahagiakan istrinya.
Jadi dia harus membuat nyaman istrinya, membahagiakan istrinya. Karena ketika istrinya dia buat bahagia, sebenarnya istri akan memperlakukan anaknya dengan baik gitu. Anaknya pun akan bahagia. Jadi kalau dia memperlakukan istrinya dengan tidak baik, kemudian istrinya mengalami stres, maka sebenarnya stres istri akan dilampiaskan kepada anak-anak. Jadi memang betapa penting gitu ya. Nah, terkait dengan mungkin next buku ini, sebenarnya saya sempat baca tapi baru yang satu ya. Satu buku yang saya baca, tapi yang saya terima kayaknya gambarnya nggak sama, mungkin dummy kali ya. Nah itu saya baru lihat yang itu, dan memang kalau buku yang agar Anda siap jadi ayah dan bunda ya, itu saya sudah baca sampai selesai. Memang di situ nampaknya berisi tulisan dari sejumlah narasumber terkait anak gitu ya, pengasuhan. Dan itu kayaknya teman-teman memang dari berbagai podcastnya generos gitu ya, karena orangnya beda-beda, temanya berbeda-beda, tapi kayaknya diambil ya, disatukan yang sejalan gitu ya dengan tema ini. Yang kedua, emang dia berisi pengetahuan dan pengalaman. Jadi apa yang dialami oleh si narasumbernya generos, kayaknya sih kalau saya baca gitu, karena dilengkapi dengan foto ya, ada foto-foto dari si narasumber gitu. Nah, berisi pengetahuan dan pengalaman narasumber tentang pengasuhan yang positif, yang demokratis gitu ya. Kemudian karena di situ istilahnya pengasuhan demokratis saya baca di buku ini. Kemudian meningkatkan bonding dalam keluarga ya. Terus ada permasalahan ibu bekerja ya. Bagaimana seorang ibu yang bekerja memiliki waktu yang terbatas, bagaimana menjadi quality time gitu ya. Kemudian bahkan ada pengalaman ketika orang tua harus berpisah. Terus juga ada pengalaman orang yang anaknya banyak, yang susul-susulan dari berdekat-dekatan gitu ya. Kalau nggak salah di situ 5 anak ya. Si narasumbernya itu punya 5 anak gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa di dalam buku itu bahwa menjadi orang tua tuh nggak mudah gitu. Menjadi ayah dan ibu tuh nggak mudah karena emang nggak ada sekolahannya sih ya. Tiba-tiba kita harus jadi ayah ibu tanpa pernah dibekali pendidikan sebagai seorang ayah atau ibu gitu. Namun untuk menjaga orang tua yang baik itu hanya diperlukan sebenarnya semangat untuk belajar. Kira-kira buku itu sebenarnya bilang begitu gitu. Jadi memberi semangat untuk mau belajar dan berbagi, serta penting betul memperhatikan kesehatan mental. Saya ngelihat sih bukunya isinya kira-kira seperti itu dari catatan saya. Berikutnya, saya menyoroti sebenarnya pentingnya kesehatan mental. Karena buku ini kan ngomongin bahagia. Orang yang bahagia itu pasti yang sehat mental ya, Mbak Kristal ya, gitu. Jadi kalau orang nggak bahagia, bagaimana dia sehat secara mental? Nah, kesehatan mental itu memang istimewa. Sampai WHO itu menetapkan tanggal 10 Oktober itu sebagai Hari Kesehatan Mental. Jadi setiap per 10 Oktober WHO akan merayakan ini untuk mengingatkan orang sedunia, terutama ayah bunda, bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang seringkali tidak memperhatikan kesehatan mental, apalagi terhadap anaknya. Jadi kalau anaknya sakit fisik buru-buru dibawa ke dokter, anaknya sakit mental nggak buru-buru dia bawa ke psikolog. Seolah-olah kalau bawa anak ke psikolog, budaya masyarakat Indonesia itu nganggap itu orang gila gitu. Padahal enggak. Dan kesehatan fisik dengan kesehatan mental itu sesungguhnya sama pentingnya. Betapa WHO sampai menetapkan itu karena memang merasa itu penting gitu. Kemudian ditetapkannya momen ini tentu punya tujuan. Mengkampanyekan kesehatan mental dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu relevan terkait dengan kesehatan mental ya. Nah, ini yang penting kita pahami, betapa sehat mental itu menjadi satu penting. Kalau kita ingin anak kita tumbuh berkembang dengan baik, satu-satunya cara adalah orang tuanya harus sehat secara mental. Kemudian perhatian orang tua terhadap anak itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Jadi kalau anak dibully tapi di rumah harmonis, bisa cerita, bisa ngungkapin perasaannya, dipeluk gitu ya oleh ayah ibunya, dikuatkan gitu, itu ya anaknya healing cepat tanpa harus ke psikolog gitu. Tapi kan artinya harus antara ayah dan ibu dengan anak harus punya hubungan yang harmonis gitu. Ya tadi betul, gimana mau harmonis? Masa ibunya sampai bunuh 2 anaknya kemudian dia juga gantung diri? Di mana harmonisnya gitu? Ya, nah laki-laki bukan berarti saya mendiskreditkan. Ayah itu kadang-kadang merasa bahwa pengasuhan itu adalah kewajiban sang ibu.
Padahal ibunya juga bekerja, sama-sama juga cari uang. Tapi begitu pulang, budaya masyarakat kita tuh masih ayahnya bisa santai-santai nih, ibunya gedebak-gedebuk gitu ya, sampai masih ngurusin anaknya belajar, bajunya anaknya untuk besok pagi diambilin, sampai kaos-kaos dalamnya gitu. Itu adalah budaya yang terlihat di masyarakat kita. Sementara ayahnya nggak pernah mikirin itu. Jadi kalau ibunya keluar kota, ayahnya kelimpungan tuh. Dasi di mana ya mah? Ini di mana ya mah? Di kaos kaki anaknya di mana ya? Itu tadi karena kita tidak pernah berbagi gitu. Nah, jadi memang penting ringankanlah beban istri Anda. Karena begitu istri Anda teringankan dan terbantu serta bahagia, anak Anda pun akan dapat kebahagiaan dari sang istri, dari mamahnya gitu ya. Nah, ini orang ketika kita anak tidak nyaman ya berbicara dengan orang tuanya itu jadi masalah. Apalagi jika ada orang tua yang diblok di media sosial anaknya, itu sudah pertanda betul tidak ada hubungan baik antara dia dan anaknya gitu ya. Nah, yang terjadi pada orang tua sehingga anak tidak merasa kesepian. Kalau ada masalah bisa mengungkapkan. Nah, kalaupun misalnya masalah itu pelik, bisa diselesaikan bersama-sama lewat sebuah diskusi. Jadi pengasuhan demokratis itu tadi saling mendengar. Jadi kalau kita pun anak kita punya masalah, jangan kita nyelesain. Kita kan nggak akan hidup dengan dia selama-lamanya. Mulailah menguatkan anak dari masalah kecil. Ketika dia punya masalah kecil, jangan buru-buru kita selesaikan, tapi ajak dia menyelesaikan. Dengan didorong kita, dibantu kita, konsultan aja, ngelihat dari jauh. Kalau nanti dia itu kita kuatkan, karena begitu dia bisa melampaui masalah yang kecil tadi, maka berikutnya ketika dia bertemu dengan masalah yang lebih besar, dia akan punya rasa percaya diri untuk kuat mengatasi gitu. Nah, kita nih ibu-ibu Indonesia tuh suka reaktif. Jadi begitu anaknya cerita emosi gitu ya, terus diserang deh tuh, misalnya guru yang melakukan, wali kelasnya diomelin, misalnya itu langsung gitu. Nah, yang terjadi hubungan, padahal anaknya masih muridnya. Besok kalau anaknya ketemu gurunya kan jadi nggak enak. Gurunya juga gini, saya ngeri sama anak yang itu, nanti ibunya, lah malah anak itu jadi nggak diperhatiin loh. Jadi jangan reaktif gitu. Nah, ini kita tuh nggak tahu ya, saya mungkin orang yang reaktif dan emosian, ya tadi nggak bahagia. Pasti kalau ibu itu bahagia, dia akan mikir loh, apa yang harus bisa kulakukan ya? Ini kayaknya gurunya melakukan itu karena jangan-jangan gurunya punya masalah. Kalau kita bahagia tuh, kita bisa memaklumi orang loh, melakukan satu tindakan itu kita bisa ngelihat sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau kita tuh negatif, orangnya emosian, memang kita nggak bahagia, itu kan artinya biasanya main serang, main labrak gitu. Padahal setelah itu apakah akan menang? Enggak, itu akan menyisakan luka. Lukanya itu dialami anaknya juga gitu. Jadi nggak perlu reaktif gitu. Emang sih kita emosi juga ya. Kalau saya emosi udah ini berat banget ya, udahlah saya tarik nafas gitu ya. Saya coba renungin gitu, ngambil wudhu gitu, setenang-tenangnya saya buat agar saya bisa berpikir rasional. Karena ketika kita emosi, kita nggak bisa berpikir rasional. Nah, banyak orang begitu gitu. Jadi kalau saya jadi guru pun gitu ya, terus padahal ini anaknya udah kita, ya karena dia berpisah kebetulan gitu ya dengan suaminya, lalu kemudian membesarkan anak, lalu anaknya ini juga untuk cari perhatian, itu seolah-olah biar dia tuh kayak orang tersakiti. Jadi dia bisa mendapat perhatian ibunya yang bekerja keras sendirian, itu jika dia ngadu sesuatu. Jadi baru diapain dikit sama gurunya, dia akan ngadu. Dengan begitu ibunya jadi memperhatikan dia. Jadi dia cari perhatian untuk sesuatu, dengan begitu dia bisa dapat perhatian ibunya. Kalau enggak, ya ibunya kerja terus nggak ngurusin. Jadi dengan ngadu-ngadu begitu, walaupun sebenarnya ngadu domba gurunya sama dia gitu ya, dengan ibunya, tapi dia jadi dapat perhatian. Ini saya dalam perjalanan pulang setelah acara dari Generos ya, terkait gathering tentang parenting ya, bagaimana menyiapkan mental ayah dan bunda ketika memiliki buah hati, sehingga dengan kondisi sehat mental dia bahagia, maka dia bisa membahagiakan anak-anaknya ya. Ini berlaku untuk ayah bunda karena pengasuhan adalah tugas bersama antara ayah dan bundanya. Dan ya tadi antusias, banyak pertanyaannya, dan juga bagaimana tadi saling melengkapi tuh dengan narasumber
yang kebetulan adalah penulis buku. Jadi ada buku yang dikeluarkan terkait dengan persiapan menjadi ayah bunda yang bahagia. Nah, demikian ya diskusi kita tentang parenting ya, untuk mengantarkan anak-anak kita tumbuh kembang secara optimal jika ayah bundanya bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.